Selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami Bapa, kami persembahkan hanya bagi kemuliaan-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
menyembahmu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Iralama syaralama takaralama. Haleluya. 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 Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Selama ini ya Tuhan, kami menikmati kasih yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan kalau ada ya Tuhan di antara kami ya Tuhan umat-Mu yang tidak tahu ya Tuhan mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tapi kami menikmati ya Tuhan segala kemurahan-Mu ya Tuhan. Segala anugerah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala pengampunan-Mu ya Tuhan sehingga kami ada sampai pada hari ini. Glory Yesus Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati ibadah ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Kami rindu mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Glory Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi kasih Tuhan dengan lembut. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengar ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan telinga seorang murid hati, seorang hamba untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami urapan baru yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Sekali lagi, saya katakan salam. Ya, ada sukacita hari ini. Oke. Ya, kita mau masuk langsung dalam kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah kawan sekerja Allah. Ya, kawan sekerja Allah. Siapa yang rindu hari ini menjadi kawan sekerja Allah? Lambaikan tangannya. Haleluya. Orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah rekan sekerja Allah, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, sebentar kita tunggu ininya ya. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, amin. Kita ini adalah ladang Allah. Kita ini adalah bangunan Allah dan kita juga adalah rekan sekerja Tuhan. Ya, rekan sekerja Tuhan.
Kalau kita menjadi rekan sekerja orang yang penting, ya, betapa orang itu sangat bersukacita, ya, betapa orang itu sangat bangga. Seharusnya lebih lagi kita. Tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa kita ini sesungguhnya Tuhan menciptakan kita supaya kita ini menjadi rekan kerjanya, ya, kawan sekerjanya, ya. Untuk kita boleh bersama-sama melaksanakan amanat agung, supaya kita bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi umat manusia. Ya. Tuhan tidak pakai orang lain, Tuhan tidak pakai orang luar, tetapi Tuhan memakai umatnya. Umatnya yang dipanggil, umatnya yang dipilih. Semua umat Tuhan, semua orang yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan ciptakan supaya kita ini menjadi rekan sekerjanya. Ya, supaya kita ini menjadi berkat di mana kita saja berada di bumi ini. Lanjut ya. Kalaupun ya arti teman sekerja itu tentu yang bersama-sama ya. Jadi kalau kita ini menginjil umpamanya, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ya, memberitakan tentang keselamatan kepada orang lain ya. Percayalah, kita tidak sendiri. Kalau kita ditolak, kalau kita dianiaya, kalau kita dilempar batu, itu juga kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama-sama kita. Karena yang dikatakan teman, sunergos itu ya, atau teman sekerja, itu yang bersama-sama. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, ya, kita mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus dalam pemberitaan Injil, dengan cara apapun juga ketika kita melakukan hal yang baik yang daripada Tuhan, kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kemampuan. Kira-kira bisa nggak terjadi kesalahan? Bisa terjadi kesalahan. Tetapi kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Yang terpenting adalah ketika seseorang ya merelakan dirinya untuk menjadi rekan sekerja Allah ya. Kalau kita ya merelakan diri untuk menjadi rekan sekerja Allah, kita harus mempunyai yang namanya kerendahan hati. Tidak ada orang yang dapat menjadi rekan sekerja Allah kalau dia tidak dapat memiliki kerendahan hati. Orang yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan apapun itu ya, harus memiliki kerendahan hati. Kalau tidak, yang terjadi hanya kekacauan. Coba saja kalau orang memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi sombong, ya, tetapi orangnya itu angkuh, memberitakan firman Tuhan dengan keangkuhan, ya, kita tidak akan bisa menjadi berkat, ya. Dikasih. Nah, jadi kalau kita tidak mempunyai kerendahan hati, ya, kita tidak akan bisa menjadi rekan sekerja Allah. Modal utama adalah kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Jadi ketika kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika orang ya tidak orang mengabaikan kita atau orang menolak kita, ya, itu tidak menolak kita sendiri tetapi menolak Tuhan. Tetapi percayalah, kita berdoa kepada Tuhan supaya orang juga mendapat kasih karunia seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan berikan kasih karunia kepada kita, ya, kita juga mau memberi orang itu menikmati kasih karunia Tuhan. Lanjut. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, kita baca 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini sering ya saya ini kan, ya ayat ini. Ayat yang sering kita baca, ya. Tuhan mau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Salah satu perbuatan baik itu kita itu rela menjadi rekan sekerja Allah. Ya. Ada orang kok mau sih ya susah-susah melayani Tuhan. Motifnya apa?
Mau melayani Tuhan itu ada orang yang bertanya, apa motifnya? Apa visi misinya? Ada orang yang tidak paham. Terus kok mau ya gitu ya. Dengan wajah yang hancur ketika orang, saya pernah menemui orang seperti itu. Kok mau, ngapain mau ya? Kok mau seperti itu ya? Orang seperti itu adalah orang yang tidak mengerti tentang tujuan Allah. Orang yang demikian pasti hidup untuk diri sendiri. Orang yang demikian pasti hidup untuk diri sendiri, tidak akan bisa hidup untuk Allah. Kalau dia tidak memiliki pengertian tentang itu. Dan dia tidak akan pernah setia dalam panggilannya ya, untuk menjadi rekan sekerja Allah. Ya. Saya lihat ya, kadang-kadang saya bisa juga lihat, saya jarang lihat, tapi kadang-kadang saya lihat YouTube, saya lihat hal-hal yang rohani, tapi kadang-kadang kan muncul juga tuh yang berita-berita artis atau gimana ya, ngintip-ngintip juga ya. Ketika saya lihat ya, orang kalau jadi membawa tasnya artis aja ya, atau jadi pekerjanya ya, aduh senang ya, ikut bangga. Artisnya terkenal, rasanya dia juga ikut terkenal, padahal enggak. Dia senang ya, karena itu yang saya lihat itu ya, saya lihat sedikit gitu. Nah, kalau orang bisa demikian bangga ketika ya mengikuti seseorang yang menjadi tren model atau bagaimana ya. Nah, seharusnya lebih lagi kita. Betapa kita berbangga ketika kita ini menjadi rekan sekerja Allah. Orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, walaupun kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini nggak ada apa-apanya, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Banyak orang menolak kasih karunia, ya. Padahal dia dikaruniakan. Tapi dia menolak, karena apa? Kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Apa sih di dunia ini yang lebih penting selain kepentingan Tuhan? Apa sih di dunia ini yang lebih berharga daripada Tuhan? Makanya sampai-sampai kadang-kadang orang ya tidak beribadah, tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya ya, mengabaikan Tuhan, lebih mengutamakan hal-hal yang lahiriah ya daripada Tuhan. Padahal kalau sebentar saja kalau Tuhan mau panggil kita udah hilang, sudah nggak ada lagi ya. Sekejap saja umur kita ya. Betapa orang lebih memilih hal-hal yang tidak berharga ya. Orang lebih memilih mamon-mamon yang tidak jujur ya. Bagaimana firman Tuhan katakan, bagaimana aku mempercayakan mamon yang benar ya, mamon yang sesungguhnya, artinya harta yang sesungguhnya. Kalau mamon yang tidak benar saja kamu nggak bisa jaga. Mamon yang tidak benar itu tentang harta. Artinya tentang harta itu sesuatu yang berharga, maksudnya itu diri kita ya, tentang dunia ini. Kalau ketika Tuhan percayakan kehidupan kita ya, kesehatan kita, tetapi kita tidak melakukan sebagaimana mestinya, berarti kita tidak dapat mengelola harta yang sesungguhnya di sorga itu ya. Seseorang tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau dia nggak lulus sekolah di dunia ini. Makanya sekalipun Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan gak bisa bawa orang yang dikasihinya ini masuk ke dalam sorga. Tuhan tidak mengasihi dosa. Tuhan membenci, jijik terhadap dosa. Ya. Tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Kalau anak kita nakal, luntur gak kasih kita? Tidak. Kita tetap sayang sama anak kita. Nyawa pun kita berikan untuk anak kita. Itu gambaran Tuhan Yesus. Bahwa betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Begitu dia cinta kepada kita. Tetapi kalau orang tetap hidup di dalam dosa, orang yang berdosa nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kalau tidak menerima ya pengorbanan kuasa darah Tuhan dan mau hidup diperbaharui oleh Tuhan. Ya. Orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang bisa mengelola kehidupannya di bumi ini. Artinya orang yang menang terhadap keinginan dagingnya, tidak hidup untuk diri sendiri. Nah, cirinya salah satunya adalah orang yang rela mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mau rela menjadi rekan sekerja Tuhan. Di sini tolong angkat tangannya yang tidak rela.
Jangan malu ya. Yang rela saja berjalan bersama-sama Tuhan ya. Orang yang mau rela berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya, rela untuk menjadi rekan sekerja Allah itu harus rela menderita. Ada penderitaannya, tetapi firman Tuhan katakan ya, bahwa orang-orang yang diberi kemuliaan itu adalah orang-orang yang rela menderita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang rela menderita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada tidak seberapa dan tidak lama. Hidup kita ini enggak lama kok. Yang muda di bawah 20, kemudian 20, 30, 40, 50 enggak terasa. Waktu yang kita lalui ini tidak terasa. Kemudian kita akan menghadap Tuhan. Ya. Betapa ruginya ketika kita di dunia ini tidak memanfaatkan kesempatan. Betapa bodohnya orang-orang yang menolak kasih karunia untuk yang melayani Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Betapa bodohnya. Maaf saya kata, ya. Itu kebenaran, ya. Kalau kita memiliki kesempatan, ya, itu adalah anugerah, ya. Lakukan dengan setia. Karena kita ini buatan Allah. Kalau kita ini buatan Allah, seharusnya Tuhanlah yang berhak atau melakukan kehidupan kita. Apa yang ingin dia lakukan itu suka-sukanya Tuhan seharusnya. Tapi banyak orang yang hidupnya itu suka-suka dia. Gak maulah nurut aturan, memberontak, ya. Mau hidup suka-sukanya, ya. Dan orang yang jauh hidup dari persekutuan dengan Allah, pikirannya itu sia-sia. Mengejar yang sia-sia di dunia ini. Akhirnya dia tidak memiliki apa-apa. Firman Tuhan katakan ngengat dan karat akan memakannya habis. Ya, makanya firman Tuhan katakan simpanlah harta di sorga. Ya, harta di bumi ini ngengat dan karat akan memakannya. Kita tidak bawa apapun datang kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita hidup nih, ya? Yang muda, yang sudah setengah tua, enggak ada yang tua sih ya. Yang menganjak ke tua. Ya. Mari kita manfaatkan waktu yang ada. Apa yang dapat kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita, pada gereja yang Tuhan percayakan, ya, pada kota kita. Lakukan perbuatan yang baik. Kemarin ketika kami jalan pada malam, ya, saya ngobrol sama Om, ya. Luar biasa Palangkaraya, ya. Palangkaraya ini termasuk bagus atmosfernya. Kenapa Palangkaraya bagus? Karena banyak gereja. Di dalam gereja orang-orang dimuridkan, di dalam gereja orang diajar tentang moralitas. Sehingga kota Palangkaraya ini lebih bagus karena banyak gereja, ya, yang orang-orang yang dididik di dalam Tuhan. Bahkan di kota kita, kami ngobrol sama Bapak, ya. Bahkan di kota kita orang gila aja tuh ya di pinggir-pinggir jalan, bukan saja pemerintah kota yang menertibkan. Ada anak Tuhan yang menjemputnya. Tahu siapa teman kita yang juga yang juga bisa khotbah di sini, ya? Bu Marta Hamun, ya. Ada orang, ya, yang menertibkan kota, bukan saja pemerintah yang bekerja di kota kita ini. Tetapi ada anak-anak Tuhan, ya, orang-orang yang percaya yang menjadi berkat atas kota ini, ya. Orang-orang gila di jalan diambil, ya. Orang-orang gila di jalan dirawat, ya, didoakan, dikasih makan, dilayani, ya, bahkan dari ubannya sedikit sampai ubannya sudah banyak, sampai sekarang udah 60 sekian tahun teman kita itu, ya, dia lakukan, ya, untuk melayani, menjadi rekan sekerja Allah. Sehingga kota kita kalau enggak mungkin banyak tuh orang-orang gila berkeliaran. Ya, dan kita doakan terus supaya ada diterbitkan oleh Tuhan orang-orang yang mengasihi Tuhan demikian. Jadi saya ngomong sama Om, ya, saya bilang tuh orang yang jemputin orang gila di jalan itu sekarang sudah tua. Ya. Tapi kita percaya nanti akan ada orang lain lagi. Nggak tahu siapa tuh. Kalau kita panggilannya tidak di situ sih. Nggak tahu nanti ke depan-depannya, tapi sekarang kayaknya tidak. Ya.
Betapa luar biasa kalau kita hidup di dalam Tuhan. Menjadi rekan sekerja Allah. Menjadi rekan sekerja Allah masih gampang tuh kita di sini pelayanan di mimbar. Tapi orang-orang yang jemputin orang gila di jalan, aduh ya, sudah mulai kita memegangnya, sudah lain ya aroma terapinya. Sampai kemudian kita merawat hari-harinya. Yang biasa mungkin harus buang segala sesuatu di tempatnya, dia tidak di tempatnya ya, membersihkan segala sesuatunya ya. Luar biasa. Ada pengorbanan. Orang yang menjadi rekan sekerja Allah itu rela berkorban. Biarlah setiap kita itu ya mengerjakan sesuai dengan bagian kita. Kita lihat kawan kita lebih berat atau kita merasa lebih berat. Duh, kerjaanku berat sekali, ini itu yang ngerjakan ini kabel kadang nggak kepasang. Kabel kadang kepasang. Rasanya berat apa-apa sendiri. Tapi kita lihat lagi teman kita lebih berat lagi, ya. Tapi yang terpenting ya di sini kita adalah satu kesetiaan. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi dari kekuatan kita, pencobaan. Kalau pekerjaan juga Tuhan berikan, Tuhan nggak berikan pekerjaan yang kita nggak bisa melakukannya. Pasti Tuhan memberikan pekerjaan yang kita bisa melakukannya. Lanjut. Ya, kita melayani Allah. Theos. Kalau tadi saya katakan orang melayani artis saja senangnya pelayannya, ya. Ini kita melayani Allah kita yang hidup. Lebih daripada tokoh apapun di dunia ini, ya. Bersyukurlah apapun yang hari ini saudara kerjakan. Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin orang lain tidak melihat. Ya, seorang pendoa yang berdoa untuk kesejahteraan kota ini orang lain nggak tahu, orang lain tidak lihat, tidak ada penghargaan. Ya, di dunia ini kepada seorang yang tidak dilihat. Ya, tetapi dia rekan yang sekerja bersama-sama dengan Allah, berjalan bersama-sama dengan Allah, ya. Tuhanlah yang memberikan penghargaan. Orang dunia, ya orang-orang lain nih ketika diberikan penghargaan ya kepada rekan sekerja, bisa saja hatinya tergelincir. Ada kebanggaan, ada rasa-rasa yang tidak baik, ya. Tetapi kalau orang Tuhan sendiri yang memberikan penghargaan kepada apa yang tidak terlihat, ya, itu luar biasa, ya. Godaannya sebenarnya lebih sedikit, makanya tadi tidak melebihi kekuatan, ya, tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi kita melayani Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah kita yang hidup. Lanjut, ladang Allah, bangunan Allah. Ketika kita melayani seseorang, ya, ketika kita menjadi rekan sekerja Allah, ya, kalau ladang Allah berarti harus dikerjakan. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini, lihatlah ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Siapa penuainya? Kita penuainya. Ya, katakan kiri kanan biar pakai masker, biar hidup. Kita penuainya. Haleluya, kita menuai, puji nama Tuhan, ya. Semangat. Semangat, ya. Kita penuai di ladang Allah. Kitalah pekerja-pekerja Tuhan, ya. Nah, kemudian dikatakan bangunan Allah. Kemarin kita berbicara tentang gereja, tentang eklesia. Hari ini kita berbicara tentang ladang dan bangunan Allah. Kitalah bangunan Allah, ya. Gereja-gereja Tuhan, bait-bait Tuhan, ya. Kita yang dibangun, ya, dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, ya. Karena itu penting bagi kita mendengar firman Tuhan. Kalau kita membawa orang kepada Tuhan, kita sedang membangun bangunan Allah di dalam diri orang itu, ya. Sehingga setiap orang yang kita layani itu menjadi bait-bait Allah. Menjadi bangunan-bangunan Allah. Tempat kediaman Allah. Kalau orang menjadi tempat kediaman Allah, kalau saya menjadi bangunan Allah,
tempat Allah ada, kediaman Allah, Allah tinggal di dalam diri saya atau tinggal di dalam diri saudara adalah bangunan Allah, Allah tinggal di dalam diri saudara. Allah itu bukan Allah yang mati yang tinggal di dalam diri saudara. Allah itu bukan Allah yang pasif yang tinggal di dalam diri saudara. Tetapi Allah yang hidup, Allah yang aktif, dia akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita akan bergerak, kita akan melakukan sesuai apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Nah itu tandanya orang yang sudah menjadi bangunan Allah, tempat kediaman Allah, orang-orang yang eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, ya, dipisahkan, ya menjadi umat yang kudus. Ada juga ayat firman Tuhan berkata, kamulah imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, kemudian dikatakan juga, ya, kalau kita dikatakan adalah kamu adalah umat yang kudus yang dipisahkan. Ya. Umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Kita dipisahkan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau orang Kristen, orang bergereja tidak melakukan sesuatu pasif, bahkan dia kebingungan. Ketika saudaranya melakukan sesuatu menjadi berkat, ya, bagi banyak orang, ya dia bingung kok mau ya. Waduh, padahal Kristen yang ngomong kayak gitu. Nah, dia belum berjumpa dengan Allah secara pribadi. Orang yang demikian hanya KTP-nya Kristen. Kalau orang itu bingung melihat saudaranya sedang bergerak melakukan sesuatu. Karena orang yang bergerak melakukan sesuatu untuk sorga, ya untuk kota, melalui kotanya, melalui bangsanya, melalui keluarganya, temannya, rekannya, dia adalah orang yang sudah dibangun menjadi bangunan Allah. Tempat kediaman Allah. Tidak ada orang yang menjadi bangunan Allah itu, tempat kediaman Allah itu tinggal diam, pasif, melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Cari nafkah, cari kekayaan untuk kepentingannya sendiri dan keluarganya. Ya, makan dan sehat, ya, bahkan jadi berlebihan untuk dirinya sendiri. Tidak. Orang yang menjadi bangunan Allah pasti menjadi rekan sekerja Allah. Dan dia tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Makanya Paulus katakan, kalau aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati, juga untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, aku adalah milik Tuhan. Kata Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus itu adalah hati yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Adalah seorang figur yang menjadi bangunan Allah. Rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah akan berkata, kalau aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati untuk Tuhan. Apa baik aku hidup maupun mati, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi. Ya, hidup kita hanya sementara. Sewaktu-waktu kita sudah tidak ada lagi. Jangan sia-siakan hidup kita. Ya. Kemudian lanjut. Orang yang menjadi rekan sekerja Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang mengasihiku melakukan firmanku. Melakukan kehendak Tuhan. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita? Melakukan kehendak Tuhan itu pertama hidup dalam kebenaran. Hidup benar dulu. Ya. Hidup dalam kekudusan. Ya. Hidup dalam kebenaran, kemarin kita sudah belajar, jangan kita salah selalu berkata benar. Mengingkari kenyataan yang ada. Tapi hiduplah dalam kebenaran. Ya, hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan hidup dalam kebenaran. Orang yang mengasihi Tuhan melakukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Melakukan kehendak Bapa itu tentu bukan melakukan kehendak kita. Contoh, oh aku mau melayani orang di sana. Sedangkan di sini enggak. Maksudnya gini, kamu mau melayani orang, keluargamu enggak dilayani. Ya. Teman dekatmu tidak dilayani. Ya. Yang di depan mata
mata kita aja nggak becus kita melayani. Gimana kita mau melayani orang lain? Ya, mulai kita dari diri sendiri. Mulai dari orang yang terdekat dengan kita. Kemudian mulailah dengan gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jangan sok-sokan, oh aku mau melayani ke desa. Aku mau melayani ke ujung Papua. Pelayanan di dalam gereja aja nggak beres. Disuruh pelayanan, ya aduh kesiangan. Atau aduh repot. Aku hari ini mau ke kampung. Padahal tugas pelayanan padahal bisa aja diundur tuh. Ya, bisa aja ditunda. Lain ada sesuatu yang kita tidak bisa tunda, ya bisa saja. Tetapi ada hal-hal yang seorang pekerja Tuhan, seorang yang rela hidupnya menjadi rekan sekerja dengan Tuhan, mau pasti mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Utamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Saya melihat ya, dan firman Tuhan juga mengatakan, kita tidak diberkati ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maksudnya gini, ketika kita mengutamakan Tuhan. Kalau seseorang mementingkan hal yang duniawi, dia akan tenggelam. Dia akan, dia tidak akan diberkati ketika dia tenggelam dalam hal dunianya. Ya, dalam hal persoalannya, ada orang gak bisa ibadah, gak bisa melayani, aduh banyak persoalan. Aduh terlalu repot dengan pekerjaan, gak bisa melayani. Saudara, dia akan binasa dengan pekerjaannya. Dia akan binasa dengan hal-hal duniawinya, dengan persoalannya tuh gak selesai-selesai. Ya, jadi jangan sampai kita ditipu oleh keadaan kita. Kemudian kita baca 1 Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, nah, dikatakan kalau kita ketahui katanya ya kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita tahu kok bahwa Tuhan itu mati untuk kita. Kalau kita tahu Tuhan itu mati untuk kita, menebus dosa kita yang seharusnya kita ini binasa, kita juga wajib mau menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa itu dimulai dari, ya kalau kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 17 ini ya. Ketika saudaramu dikatakan lapar ya, dan kamu bisa memberinya, ya ketika saudara mau mengalami, saya bacakan saja sebentar ya supaya tepatnya, takut saya tidak tepat dalam kata-katanya. Walaupun pastilah tujuan dan maknanya itu benar, tapi kita mau membaca yang tepat. Yohanes 1 ayat 3 ayat 16, pasal 3 ayat 16. Salah ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi jangan kita berkata, dia kan tidak ada hak. Aku yang bekerja keras. Ya, ini hasil keringatku. Ini juga milikku. Dia tidak ada hak. Siapa bilang gak ada hak? Dia memang tidak ada hak untuk meminta dengan kita. Karena firman Tuhan katakan anak Tuhan tidak boleh meminta. Karena itu saya itu miris kalau ada lihat anak Tuhan tuh suka meminta-minta. Suka tangan di bawah. Tetapi biarlah kita menjadi tangan yang di atas. Suka memberi. Jangan suka menerima. Tapi kalau kita diberkati, ambil. Karena kalau kita tidak mengambil, jangan-jangan kita orang yang tinggi hati. Ya, jangan-jangan kita orang yang sombong, gak mau menerima pemberian orang lain. Kita harus rendah hati, tetapi kita harus menjadi tangan yang di atas. Jangan suka menjadi tangan yang di bawah. Artinya hanya suka menerima saja, tapi tidak mau memberi. Ya, tetapi tadi kembali lagi ya, bahwa tentang menyerahkan nyawa kepada saudaranya, salah satunya adalah ketika kita ketahui ya, kita melihat saudara kita menderita kekurangan, di kekurangan loh ya.
bukan orang yang memanfaatkan kita. Ya, orang malas, gak mau kerja, kerjaannya minta-minta, saudara kita seperti itu gak usah dihiraukan. Orang yang tidak bekerja, ya tidak mau bekerja, tidak usah diberi makan. Firman Tuhan katakan, ya tegas Alkitab mengatakan tentang bekerja. Jadi orang yang tidak bekerja tidak harus diberi makan. Ya. Tetapi di sini dikatakan, tetapi kalau saudara kita melihat saudara kita menderita kekurangan, tetapi kita menutup pintu hati kita, ya, terhadap saudara kita itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap hidup di dalam diri kita? Bagaimana kita dapat menjadi bangunan Tuhan? Dapatkah kita berkata bahwa kita ini bait Allah, tempat kediaman Allah, Allah tinggal di dalam diri kita. Kalau kita lihat saudara kita benar-benar membutuhkan dan kita mampu, ya kekurangan, kita tidak menolongnya, ya. Bagaimana kita mungkin katakan Allah ada di dalamku, ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti itu. Enggak nari-nari aja kerjaan. Saudaramu membutuhkan itu bukan saja masalah uang, semua, ya, termasuk keselamatan. Dan kita menutup pintu hati kita. Bagaimana kita mengatakan Allah ada di dalam diri kita, ya. Tapi saya tidak berbicara orang yang memanfaatkan, ya. Kemudian lanjut, orang yang rela. Orang yang menjadi rekan sekerja Allah, orang yang rela, sudah saya singgung di atas tadi. Rela kita melakukannya untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati untuk kita, ya. Dan kemudian ketiga dikatakan bahwa saya menulis di sini, tanda karya Roh Kudus ada di dalam diri kita. Saya mau tulis orang yang menjadi rekan sekerja Allah karena natur Allah ada di dalamnya. Terus saya renungkan natur itu apa sih, ya? Terus saya buka di kamus, itu tentang alam, tentang ini natur, tentang apa ya yang tepatnya, ya. Terus saya mendapat pemikiran, ya, bahwa tanda Roh Kudus ada di dalam diri kita, sama, ya, tentang berkaitan dengan bait Allah tadi, ya, tentang tempat kediaman Allah tadi, bangunan Allah, ya. Tanda orang itu ada Roh Kudus. Jangan kita berkata, oh aku sudah dipenuhi Roh Kudus. Tandanya apa? Aku berbahasa roh, ya. Tapi kita tidak rela untuk menjadi rekan sekerja Allah, ya. Menjadi alat di tangan Tuhan, gak mau, ya. Tetapi orang yang menjadi rekan sekerja Allah adalah tanda bahwa orang itu ada karya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, kalau tidak salah ini yang terakhir, ya. Orang yang tahu bersyukur. Orang yang tidak melayani Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau bersusah-susah, tidak mau rela berkorban, ya. Itu adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Kita sudah diselamatkan. Tuhan itu mati dengan berdarah-darah, ya, untuk menebus pelanggaran kita. Seharusnya kita yang binasa, tetapi Tuhan mengorbankan dirinya. Kenapa kita tidak mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan, ya. Melakukan kehendak Tuhan, tentu Tuhan tidak ada di depan kita. Tapi kita melakukan kehendak Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kita. Melakukan kehendak Tuhan melalui gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa kita tidak mau? Sedangkan Tuhan sudah mati untuk kita, ya. Matinya enggak enak lagi, matinya dengan berdarah-darah, matinya dengan menderita. Beberapa waktu yang lalu, ya sudah kita melayani Tuhan memang sudah seringkali kita berdarah-darah, kita ngomong, ya. Ya berdarah-darah itu kadang-kadang kita dilukai, kadang-kadang kita sakit hati kita, ya, kadang-kadang kita merasa sesuatu yang sangat menekan. Tapi kalau kita berbicara, mendiskusikan tentang berdarah-darahnya kita, belum lagi sebagaimana Tuhan yang sampai benar-benar berdarah-darah dan sampai mati, ya. Dan ada orang-orang yang mengikuti teladan Tuhan Yesus, para martir, ya, yang mendahului kita, ya. Betapa orang yang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya. Itu adalah orang yang tidak tahu mengucap syukur. Mari saudaraku yang kekasih, biarlah setiap kita adalah orang-orang yang menjadi rekan sekerja Allah. Karena kita tahu arti kata mengucap syukur atas pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Terakhir,
2 Korintus 6 ayat yang pertama, mari kita baca 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Puji nama Tuhan ya. Kalau kita saat ini ya sudah dipanggil Tuhan, setiap kita melayani Tuhan dalam bagian kita masing-masing. Kalau kita juga dipanggil Tuhan bukan saja untuk melayani di dalam gereja ini, tetapi kita dipanggil untuk melayani keluarga kita, melayani orang-orang di sekeliling kita, melayani juga kota kita dan bangsa kita, ya, melalui doa kita, melalui apa yang dapat kita lakukan. Biarlah kita melakukannya dengan setia, ya. Karena ada waktunya secara manusia mungkin kita merasa lemah, mungkin kita merasa jenuh, kita merasa lelah. Tapi ingatlah bahwa ini adalah bagian ucapan syukur kita, tahu berterima kasih bahwa Tuhan sudah mati untuk kita. Apa yang kita buat untuk Tuhan tidak ada yang dapat kita lakukan, ya, terkecuali melayani Dia seumur hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Glory Yesus Tuhan, sampai akhir ku menutup mata. Glory Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang keluar dari hati kami ya Tuhan, bahwa kami rindu ya Tuhan, tetap setia ya Tuhan dalam panggilan hidup kami ya Tuhan. Setiap masing-masing kami ya Tuhan,
memiliki panggilan untuk menjadi rekan sekerja dengan Tuhan. Buat hati kami setia di dalam Engkau ya Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Berikan kami hati yang tahu mengucap syukur ya Tuhan. Berikan kami hati yang rela. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming ya Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami terus berjuang, kami terus belajar, kami terus maju untuk menjadi rekan sekerja-Mu sampai akhir hayat hidup kami. Sebab kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan biarlah hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Tuhan. Dan biarlah kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nyanyi bagi Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini terus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini terus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, oh oh oh, nyanyi bait kudus-Nya. Di tempat ini terus hadir, kemuliaan dinyatakan. Oh, oh, sukacita bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nanti Ibu Rusliani berdoa syafaat. Bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan di pagi hari ini. Kembali Tuhan kami bersatu hati menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang maha mengasihi kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami, negara Republik Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Pertolongan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat kota kami. Kota kami Palangkaraya ini Bapa. Biar juga Tuhan melawat keadaan kota kami. Biar Tuhan ada di tengah kota kami. Pada saat ini kami menyerahkan kota kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan penduduk Kalimantan Tengah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menjaga, melindungi umat-Mu Tuhan yang berada di kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga buat jemaat-Mu Tuhan. Di gereja ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan setiap pekerjaan usaha mereka juga Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami tidak tahu keadaan daripada jemaat-Mu saat ini. Namun mata Tuhan memandang, telinga Tuhan mendengar setiap seruan jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengasihi jemaat ini seperti Engkau mengasihi setiap umat-Mu dimanapun saat ini berada Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan anak yatim piatu, janda duda, orang-orang yang berkesusahan. Biar Tuhan yang menjaga, menyertai, melindungi mereka, memberikan pertolongan bagi setiap mereka Bapa. Juga Tuhan, pada saat ini juga kami menyerahkan hidup umat-Mu Tuhan yang berada di kota ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau melihat keadaan kota kami ini Bapa.
sertai kota kami, jauhkan dari macam mara bahaya saat ini Tuhan. Bahkan Kau melihat saat ini ya Bapa, banyak keadaan masyarakat kami yang selalu Tuhan mencari dan tidak mendapatkan apa-apa. Namun kami percaya apabila kami berlindung bernaung di bawah kepak sayap-Mu, Kau akan menudungi kami ya Tuhan dengan perisai-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan. Doa yang lahir dari iman percaya kami. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Bapa yang maha mengasihi kami. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali saya undang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan kemuliaan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Bapa ya Tuhan, kami mau menadahkan tangan kami ke hadapan Tuhan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera, cinta kasih dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.